Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekarang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ibu akan absen dulu untuk hari ini. Masuk semuanya? Baik, langsung saja anak-anak ibu. Minggu lalu kita sudah bahas terkait materi apa? Sholat. Oke, ada yang masih ingat apa itu sholat? Sholat itu doa, boleh. Ada lagi yang bisa mendefinisikan apa itu sholat? Sholat itu kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bibi. Selanjutnya, ada yang masih ingat ada berapa rukun sholat? Rukun sholat ada berapa? Ada Berapa? 13. 13. Oke. Untuk kesempatan hari ini pada pagi hari ini Ibu akan membahas terkait salah satu dari rukun sholat, yaitu sujud. Sebelumnya ada yang sudah tahu sujud itu apa? Sujud. Oke, jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu sujud. Jadi sujud di sini merupakan gerakan dalam sholat di mana seorang meletakkan dahinya, telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki kita di atas sejadah sebagai bentuk tunduk dan merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Oke, tapi di sini yang akan Ibu bahas terkait sujud yang dilakukan di luar sholat. Nah, apa saja? Di sini sujud yang dilakukan di luar sholat itu ada 3. Apa saja? Yaitu yang pertama ada sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga sujud syukur. Oke, baik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait sujud sahwi. Ada yang tahu sujud sahwi itu apa? Sujud yang kelupaan. Jangan kelupaan. Oke, boleh. Jadi sujud sahwi di sini merupakan sujud yang dilakukan ketika kita lupa dalam melakukan seperti contohnya gerakan sholat, atau juga lupa dari jumlah rakaat, atau lainnya yang wajib dilaksanakan di dalam sholat. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan sujud sahwi. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi tersebut? Cara sujud sahwi
sujud tilawah, kita berdiri lagi, kita lanjutkan sholatnya. Pas, bagaimana bacaan sujud tilawah? Bacaan sujud tilawah adalah seperti ini. Ibu bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basalahu bihaulihi wa quwwatihi. Oke, boleh diucapkan bersama. 1, 2, 3. Sujudu wajhiya lilladzi khalaqa wa syaqqa bihaulihi wa quwwatihi. Oke, sudah paham semua ya tentang penjelasan 3 sujud ini? Sudah. Oke, selanjutnya ibu akan bagi menjadi 2 kelompok dari kelas ini. Ya, dari ibu ya yang membagi. Nah, kelompok pertama yaitu kelompok para laki-laki dan yang kedua kelompok perempuan. Tugasnya apa? Tugasnya tadi yang sudah ibu jelaskan. Coba kalian paparkan ulang terkait 3 sujud dari pengertian dan tata caranya saja. Paham ya tugasnya? Iya. Oke, ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan didiskusikan. Iya, perwakilan saja. Silahkan kelompok laki-laki maju ke depan. Dua-duanya. Baik, silahkan dari kelompok laki-laki. Boleh didemonstrasikan dengan tata cara sujud. Salah satu saja, boleh dipilih. Kelompok laki-laki akan menjelaskan sujud apa? Sujud sapi. Siapa yang mau menjelaskan sujud sapi adalah? Oke, ya Dedi silakan. Apa itu sujud sapi? Sapi itu sujud yang kelupaan ya, sebagai seorang manusia pasti orang harus ya. Dan untuk tata cara sapi atau sujud yang kelupaan dia akan dilakukan oleh saya. Kita langsung baca apa yang dibaca setelah sujud tilawah ya, sujud sapi. Monggo, sama saya. Jadi misalkan yang lupa sujud ya, beda dulu. Jadi sujudnya setelah akhir ya, setelah akhir. Jadi sebelum salah sujud dulu. Baca apa kak? Oke, gimana bacaannya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok laki-laki. Oke, anak-anak semuanya sudah paham ya? Insya Allah Bu. Sudah, Bu. Sekarang ibu tanya sekali lagi, bagaimana bacaan sujud tilawah? Angkat tangan yang mau menjawab. Silakan. Oke, Denny silakan. Oke, paham semuanya ya? Oke, untuk minggu depan kita akan bahas terkait puasa sunnah dan puasa wajib. Jadi untuk minggu depan ibu kasih tugas ya anak-anak. Silahkan dicari macam-macam dari puasa sunnah dan juga puasa wajib. Paham ya PR-nya ya? Silahkan dicari di rumah. Nanti minggu depan ibu akan tanyakan kembali terkait materi hari ini dan tugas yang ibu berikan tadi. Oke, dapat dipahami semuanya? Oke, akhirnya kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelumnya anak-anak, untuk motivasi kita pada pagi hari ini bahwa orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Oke, semoga sukses untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
diri. Assalamualaikum